M. Rizal Fadilah, pemerhati politik dan kebangsaan menulis sebagai berikut. Adalah Presiden Jokowi sendiri, yang menyatakan bahwa dirinya sering dihujat dengan berbagai sebutan diantaranya Jokowi itu bodoh, tolol, dan plonga-plongo. Lucunya ungkapannya itu masuk dalam konten pidato kenegaraan, Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Jadilah ini sebagai pidato kenegaraan yang bodoh, tolol dan planga-plongo itu. Tampaknya tidak lebih bermutu dibandingkan pidato Bapak Lurah manapun di Indonesia. Tapi, dimaklum bahwa Presiden memang bukan lurah. Kita buang sementara predikat-predikat yang dikeluhkan Jokowi di atas. Yang menjadi persoalan adalah pidato kenegaraan kemarin tidak menyentuh apa yang menjadi perhatian publik mengenai harapan perbaikan pengelolaan negara ke depan baik soal hutang luar negeri, KKN, ketergantungan pada Cina, pemulihan kedaulatan rakyat, kegagalan proyek infrastruktur, penguatan TNI atau lainnya. Terjadi kondisi paradoksal di negeri ini, di satu sisi pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus tahun 2023 tersebut adalah gambaran dari ketidakpantasan dan ketidakmampuan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun di sisi lain, fenomena politik yang ada menunjukkan bahwa partai politik dalam menata kehidupan politik ke depan masih begitu menghamba kepada Presiden Jokowi. Akibatnya, seperti semua tergantung sikap dan pemihakan kepada Pak Lurah. Partai Gerindra menjadi juara dalam penghambaan. Golkar, PAN, PKB ikut serta. Nasdem termasuk plonga-plongo, inkonsisten dalam perlawanan. PDIP bimbang dan ragu. Dikhianati tapi masih mencoba mengikat. PPP loncat-loncat. Hanya PKS dan Demokrat yang relatif mandiri. Tentu saja dimusuhi. Pada tanggal 17 Agustus bukan lagi hari kemerdekaan, tetapi di bawah pemerintahan Jokowi menjadi hari penjajahan. Pakaian adat Amangkurat pertama yang dikenakan Jokowi menjadi simbol kezaliman, kediktatoran, dan pengkhianatan. Amangkurat pertama adalah kolaborator VOC, pembantai 5.000 hingga 6.000 ulama dan keluarganya. Diwarnai joget-joget dan dinyanyikan lagu berjudul Rungkat, kelak menjadi pertanda rakyat yang bahagia ketika Jokowi sang Amangkurat pertama rungkat, runtuh dari kekuasaannya. Jokowi yang tidak akan cawe-cawe dan Jokowi yang akan cawe-cawe itu ternyata orangnya sama. Sama-sama botol. Kemerdekaan negara harus dimulai dengan memerdekakan negara dari Jokowi. Pilpres yang sehat adalah pilpres yang merdeka, bukan terjajah atau tersandera. Untuk itu maka syarat mutlak bagi kesehatan pilpres adalah Jokowi tidak ada. Alasan hukum dan politik sudah cukup kuat untuk secara konstitusional memakzulkan Presiden Jokowi. Pilpres tinggal 6 bulan lagi. Beberapa pengamat menyatakan pesimis bahwa Jokowi itu bisa berhenti atau dihentikan. Pengamat itu lupa bahwa dahulu Soekarno itu lumpuh dan jatuh oleh satu hari saja peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 yang merupakan ulah dan blunder PKI. Kekuatan Soekarno pun terkikis habis. Soeharto jaya dan tetap dikjaya menjadi presiden kembali pada tanggal 11 Maret tahun 1998 akan tetapi tanggal 21 Mei tahun 1998 Soeharto jatuh. Hanya dalam hitungan 2 bulan 10 hari saja. Waktu untuk perubahan adalah suatu keniscayaan. Terlalu banyak dosa politik Jokowi. 1 atau 2 kasus dapat menjadi kejutan bagi momentum perubahan itu. Berhenti Jokowi tidak menunda pemilu termasuk Pilpres. Yang pasti adalah pemilu khususnya Pilpres akan terjamin lebih sehat dan demokratis tanpa cawe-cawe dan ketergantungan pada Jokowi. Indonesia tak akan menjadi negara demokrasi botol plonga-plongo jika Jokowi dimakzulkan sebagai presiden. Konstitusi mengatur kebaikan ketatanegaraan ke depan. Musibah bangsa atas hadirnya Jokowi harus segera diakhiri dan dilewati, rungkat, ambyar. Pancen kuakui kusalah terlalu percoyo mergo, mung nyawang rupo saiki aku wes sadar, terlalu goblok mencintaimu rungkat entek-entekan. Memang kuakui kusalah, terlalu percaya karena, hanya melihat wajah. Sekarang aku sudah sadar, terlalu goblok mencintaimu. Ambyar, habis-habisan. Aryani Putri memang buta, tetapi hatinya terbuka menyanyikan lagu, rungkat, spesial untuk kita semua. Terlalu percaya karena hanya melihat wajah. Sekarang aku sadar, terlalu goblok mencintaimu. Goblok mempercayai dan mendukungmu. Ya udah, jangan lupakan dan ingat terus 6 pemuda pengawal ulama. Mereka diculik kemudian disiksa dengan sadis dan kejam, lalu dibantai dengan biadab di luar batas kemanusiaan. Kasus ini dikenal sebagai tragedi kemanusiaan KM50.